Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati pada pengasuh pondok pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Hasan Mutawakkil Allah SHMM. Yang saya hormati kepada Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BA.MG. Yang saya hormati pada Prodi Teknik Ilmu Pengetahuan Sosial, yakni Bapak Guru Bahrudin MPD, juga selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Sosial Budaya. Di sini perkenalkan, nama saya Khalil Isa dari Prodi Teknik Ilmu Sosial Pengetahuan Sosial semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori sosial klasik dan teori bunuh diri Emil Durkheim. Nah, yang pertama ada biografi dan latar belakang sosial. Biografi dan latar belakang sosial. Di kota Epinal di timur laut Prancis, Emil Durkheim dilahirkan pada tanggal 15 April 1858. Dia dididik menjadi robbi oleh ayahnya yang seorang robbi Yahudi, tetapi Durkheim menolak menjadi robbi ketika dia umur 10 tahun dan pindah sekolah. Meskipun berasal dari keluarga robbi dan bergaul dekat dengan guru-guru Katolik Roma, Durkheim lebih tertarik mempelajari agama dari perspektif akademik daripada teologis. Karena itu, Emil Durkheim telah menyatakan dirinya agnostik dan ateis sejak muda. Nah, konteks sosial atau lahirnya teori Emil Durkheim. Konteks sosial yang melatar belakangi munculnya teori Emil Durkheim adalah adanya pembagian kerja sosial dalam masyarakat. Durkheim melihat bahwa masyarakat tidaklah selalu homogen dan juga tidak drastis dalam perkembangannya. Dari sini, Durkheim melihat bahwa pecah dan perkembangannya kesatuan sosial merupakan akibat langsung dan pembagian sosial dan masyarakat. Selanjutnya, pemikiran atau substansi teori. Emil Durkheim merupakan tokoh sosial klasik yang terkenal dengan teori bunuh diri. Dalam bukunya yang berjudul Suicide adalah hasil karya Durkheim yang didasarkan atas penelitian empiris terhadap gejala bunuh diri sebagai suatu fenomena sosial. Emil Durkheim mengemukakan dengan jelas bahwa yang menjadi penyebab bunuh diri adalah pengaruh dari integrasi bunuh diri, karena Emil Durkheim melihat di dalam lingkungannya orang-orang yang melakukan bunuh diri, yang kemudian Emil Durkheim tertarik untuk melakukan penelitian di berbagai negara mengenai hal itu. Peristiwa bunuh diri merupakan kenyataan sosial sendiri yang karena itu dapat dijadikan penelitian dengan menghubungkan terhadap struktur sosial dan derajat integrasi sosial dari suatu kehidupan. Nah, macam-macam bunuh diri di sini ada 4, yaitu bunuh diri egoistik, altruistik, bunuh diri anomik, dan bunuh diri fatalistik. Teologi yang digunakan oleh Emil Durkheim di sini semakin jelas bahwa teori sosial yang dikemukakan oleh Durkheim berbasis pada positivisme yang bertumpu pada data empiris seperti yang dicontohkan dalam analisisnya tentang kasus bunuh diri. Diyakini bahwa manusia bunuh diri bukan akibat dari penyakit kejiwaan seperti yang selama ini dikatakan dalam psikologi, juga bukan akibat imitasi atau alkoholis, tapi kasus bunuh diri dipelajari dengan menghubungkan struktur sosial masyarakat yang bersangkutan. Pemikiran Emil Durkheim pada dasarnya terpengaruh oleh pikiran positivisme yang dikemukakan oleh Auguste Comte. Analisis yang digunakan dalam menanggapi fenomena sosial yang dipertanyakan Durkheim telah dikemukakan bahwa manusia akan dihubungkan dengan 2 sifat aturan. Yang pertama, restitutif dan represif. Keluarga atau marga memiliki aturan represif. Pada hakikatnya, aturan itu merupakan manifestasi dari kesadaran kolektif untuk menjamin kehidupan yang teratur dan baik, yang dilakukan secara mekanis. Oleh karena itu, jenis kesadaran ini disebut solidaritas mekanis. Sebaliknya, Durkheim menyatakan bahwa masyarakat homogen semacam itu akan berkembang sebagai hasil dari dinamika masyarakat. Yang selanjutnya yaitu jenis realitas. Realitas sosial yang didasari teori Durkheim adalah adanya penolakan terhadap anggapan yang berkembang dalam masyarakat.
bahwa kesatuan sosial yang disebut masyarakat itu terjadi karena faktor kesenangan dan masyarakat terbentuk akibat adanya kontrak sosial. Tetapi sebaliknya, Durkheim menyatakan bahwa masyarakat itu terbentuk bukan karena adanya kesenangan atau kontrak sosial, melainkan adanya faktor yang lebih penting dari itu, yaitu adanya unsur-unsur yang mengatur terjadinya kontrak, antara lain anggota masyarakat yang mengikat dan terikat kontrak serta menentukan sah tidak sahnya sebuah kontrak itu. Nah, bias keberpihakannya tidak disaksikan lagi bahwa Durkheim adalah penganut positivisme sejati. Padahal, menurut Michel Polanyi pada tahun 1996 dalam bukunya yang berjudul Segi Tak Terungkap Ilmu Pengetahuan, menyatakan bahwa pemahaman mengenai realitas manusia tidak selamanya bisa diukur secara kuantitatif. Banyak ilmu pengetahuan yang tidak dapat diungkapkan dengan metode pengukuran justru merupakan hakikat dari fakta. Nah, mazhab. Selanjutnya mazhab dari teori bunuh diri Emil Durkheim mengarah pada aliran atau paradigma Galilian. Menurut Durkheim, gejala sosial atau perubahan sosial sebenarnya ada. Namun pengertian real terdiri dari kenyataan yang konkret dan tidak konkret. Emil Durkheim menganggap kenyataan yang tidak konkret sebagai gejala substantif yang muncul dalam kesadaran manusia, sementara kenyataan yang real dapat dilihat dan diamati sebagai benda apa adanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang teori sosial klasik dan bunuh diri oleh Emil Durkheim. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.